Assalamualaikum warahmatullahi. Kita lanjutkan kembali karena videonya terpotong-potong. Terus ada sifat wahdaniyat. Wahdaniyat itu sifat yang menunggal atau sifat yang maha esa. Qul huwallah. Orang bahasa Sunda bilangnya manunggaling kaulaning gusti. Ya, kaulaning gusti. Manunggal. Manunggalnya tidak berbagian-bagian. Allah itu maha esa. Satunya Allah, tunggalnya Allah, tidak berbagian-bagian, tidak memiliki bagian daripada satunya Allah. Ya, qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, ini firman Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad, bahwa Allah itu maha esa. Dialah Allah yang maha esa. Terus ada kudrah. Kudrah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah yang maha berkuasa. Terus ada iradah, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Silahkan dilihat di pada halaman 21, wajib dihafalkan. Terus ada iradah yang ke-8, ada ilmun, innallaha bikulli syai'in alim. Terus ada hayat, hayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Pada surah Al-Baqarah ayat 255 mengenai tentang hayatnya Allah atau Allah maha hidup. Sama, terus ada sifat sama, la tuhibbullahu jahra bisu'i minal qawli illa man dzulima wa kana Allah sami'an alima. Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Ya, lalu ada sifat basar, Allahu basyirum bima ta'malun. Ya, ada surah Al-Hujurat ayat 18, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basyirum bima ta'malun. Pada sifat kalam, kalam beda dengan ilmun, ya. Kalam yang maha berfirman. Allah bisa berfirman. Sifat Allah berfirman. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan kepada Allah berfirman langsung. Lalu ada qudrat, qadiran. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah itu qadiran, yang berkuasa. Ya. Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Allah itu maha kawasa, maha kuasa. Orang Sunda bilangnya kawasa. Wala yuridullahu liyudhhiba yubayyana lakum wa yahdikum sunanal ladzina min qablikum. Sifat muridan yang maha menunjukkan, yang maha berkehendak, ya. Yang menunjukkan Allah berkehendak, hendak menerangkan syariat Islam, syariatnya kepadamu, dan menunjukkan jalan-jalan kehidupan yang sebelum kamu para nabi dan orang-orang yang soleh, ya. Menunjukkan jalan-jalan orang yang sebelum kamu. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Terus ada sifat aliman. Sifat alima wallahu bikulli syai'in alim. Allah yang maha mengetahui. Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Itu Allah, sifat Allah. Lalu ada sifat hayyan. Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum. Ya, hayyan maha hidup. Lalu ada sami'an. Man kana yuridu thawabad dunya fa'indallahi thawabad dunya wal akhirah wa kana Allah sami'an basira. Allah maha mendengar. Lalu ada sifat basiran. Wa kafa bi rabbika bidunubihi ibadi khairan basyira. Allah yang maha melihat. Sifat yang ditegaskan dari sifat-sifat maknawiyah, ya. Terus ada sifat lagi, sifat yang satunya lagi disebut mutakalliman. Wa in ahadum min musyrikina istajaraka fa wajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Mutakalliman, ya. Allah yang meminta perlindungan kepada, maka lindungilah agar dia dapat mendapatkan firman, mendengar firman Allah. Inna ya saya yarhamkum au hiya yu'idkum. Dan ada sifat yang zaid, ya. Ini ayatnya di surah Al-Isra ayat 54. Iyasha yarhamkum au iyasha yu'adzibkum. Dalil sifat zaid bagi Allah, jika dia menghendaki niscaya dia akan memberi rahmat kepadamu, jika dia menghendaki pasti dia akan azabmu.
Tuh, identifikasi sifat-sifat Allah bagian B 20 ayat halaman 24 itu ada yang disebut klasifikasi sifat Allah. Yang 20 itu dibagi-bagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Sifat nafsiyah ada satu yang disebut dengan sifat wujud. Itu satu-satunya. Sifat nafsiyah hanya milik Allah. Itu ada sifat salbiyah, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi dan wahdaniyat. Terus ada sifat ma'ani, ada 7. Ada qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Terus ada sifat ma'nawiyah, ada qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakaliman. Silakan hafalkan betul-betul. Di sini sifat nafsiyah yaitu sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Adapun yang terbentuk sifat nafsiyah adalah sifat wujud. Terus sifat salbiyah adalah sifat yang meniadakan atau menolak sifat-sifat yang tidak sesuai atau tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat albiyah adalah sifat buruk. Adalah sifat buruk yang ditiadakan, ditolak, dilawan, dan termasuk ke dalam sifat salbiyah adalah qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamuhu bi nafsihi dan wahdaniyat. Terus ada sifat khusus, baru, fana, binasa, mumasatul hawadits, sama dengan makhluknya. Ihtiyajul li ghairi, butuh bantuan dan ta'adud. Itu tidak mesti ada sifat yang mengenai pada Allah Subhanahu wa taala, ditolak sifat itu. Terus ada yang 3 sifat ma'ani, sifat yang diyakinkan melalui panca indera, abstrak. Sifat ma'ani adalah sifat kudrah, kuasa, irodah, berkehendak, mengetahui, ya, ilmun, mengetahui, hayat, hidup, mendengar, basor, melihat, kalam, berfirman. Terus ada sifat ma'nawiyah, sifat yang menguatkan sifat ma'ani. Oleh karena itu sifat ini tidak mungkin ada jika tidak ada sifat ma'ani. Sifat ma'nawiyah adalah qudran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. Ya. Baik, syukur ala husni istiqbali minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.